بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita selesaikan baca masail, kemudian baca syarah. Baik. Sekarang mana yang ke 8, 9? Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولم حسن قصد الفاعل. Kata beliau, yang ke-8 dulu, fihi syahidan. Di situ apa? Syahid. شاهد. Syahidan. Cocok atau tidak itu? Syahidun. Iya, itu yang cocok. Kecuali dia hapus anna di situ, baru fihi syahidun lima nuqila 'an as-salaf anna al-bid'ah sababun al-kufri. Maksudnya dari sebab-sebab kekufuran. Sebab kekufuran itu banyak, di antaranya bid'ah. Dari apa yang dilihat di sini, tak kala dibentuk gambar-gambar, kemudian dijadikan sebagai pengingat untuk menambah semangat. Ini dari hal-hal yang berbau bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Dan jelas, siapa yang datang setelahnya tak kala ilmu dilupakan, tidak ada lagi ilmu, orang yang meninggal maksudnya sudah tidak diketahui, disangka-sangka jelek, di mana ini berasal dari syaitan, kemudian dibuat jatuh dalam kesyirikan. Kata beliau, kemudian yang ke-9, ma'rifatu syaitan bima ta'uluhu ilaihi bid'ah. Perhatikan. Di sini pengetahuan syaitan dari apa yang akan mengantarkan bid'ah itu, mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi syaitan tidak memberikan apa? Menyuruh atau menggoda untuk masuk ke dalam kesyirikan secara langsung. Ya, tidak mengatakan sembah ini, tidak. Punya jalan untuk menyesatkan manusia. Dilihat dari kadar manusia itu, kalau dia orang berilmu, dia dilalaikan melalui hal-hal yang dianggap oleh orang yang bukan berilmu itu sesuatu yang luar biasa. Seperti apa? Tasahul fi ar-rawatib misalnya, bermudah-mudahan dalam hal-hal yang rawatib, yang sunnah-sunnah. Di mana kalau orang-orang awam itu sunnah luar biasa. Seperti itu. Kemudian setelah itu turun pada hal-hal yang mubah untuk dibiasakan dengan yang mubah. Kemudian turun hal yang makruh, turun akhirnya sampai seperti itu. Kalau langsung saya ini sana sudah berbuat syirik. Itu syaitan juga tahu kalau ini disuruh langsung seperti ini tidak mau. Tapi ini disuruh untuk apa? Membuat gambar. Syaitan tahu kalau model seperti ini itu akan membuat dia jatuh dalam kesyirikan. Kalau sudah terpenuhi, maka sisa apa? Bagaimana ini dialihkan pemikirannya, ini seperti ini. Jadi di sini ada pengetahuan syaitan dari apa yang mengantarkan bid'ah itu kepada kesyirikan. Walau hasuna qasdul fa'ili. Lihat, apa maksudnya? Orang-orang soleh itu, tak kala dari kaum Nuh ini yang membuat apa? Membuat gambar-gambar orang soleh. Apa maksudnya? Semangat. Untuk menjadikan dia sebagai pandangan untuk menyemangati dia dari ibadah. Kalau dia lihat dia semangat lagi. Perhatikan. Bagus niatnya, bagus maksudnya, tapi hal yang hasil dari hal tersebut itu dari perkara yang besar, itu kesyirikan. Jadi tidak dilihat dari baiknya, dilihat dari baiknya. Ini kalau dia tahu bahwa ini adalah bid'ah, seperti juga dalam hadis cerita kala tiga orang yang datang ke rumah Nabi SAW untuk menanyakan ibadah Nabi SAW.
Dia ingin melebihi dari Nabi SAW. Dia ingin puasa saja, dia ingin tak mau menikah, dia ingin sholat terus, tidak mau tidur. Ini kelebihan. Bagus niatnya, Masya Allah, ibadah. Sholat terus, puasa terus, tidak mau menikah, mau ibadah terus. Tapi apa? Wa khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari pandangan kita. Bukan dari pandangan kita. Nah. والعاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. Pengetahuan kaidah kuliah. Kaidah yang mencakup banyak hal, yaitu apa? Larangan dari ghulu. Larangan dari ghulu. Karena ghulu itu adalah sesuatu yang melampaui batas pada celaan ataupun pujian. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaih, dan pengetahuan apa yang mengantarkan kepada hal tersebut, kepada kesyirikan itu. Jadi ghulu sebab besar mengantarkan kepada kesyirikan. Ini kaidah kulliyah disebutkan oleh musannif rahimahullah. Larangan dari ghulu dan apa yang akibat dari ghulu tersebut apa? Itu jelas. Itu apa? Kesyirikan. Nah. الحادية عشرة مضرة الوقوف على القبر لأجل عمل صالح. Diambil dari hadis ini juga, kata beliau, bahayanya beriktikaf di kuburan dengan maksud amalun saleh. Beriktikaf di kuburan dengan amalun saleh. Maksudnya dia beriktikaf di kuburan lillah. Amalan soleh untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengkhususkan tempat yang dimana ini sesuatu bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Madarahnya jelas. Seorang di situ iktikaf dengan amalan soleh, awalnya mungkin begitu. Ya, tapi syaitan itu tidak berhenti. Apalagi kau buka jalan, dia akan menggoda, kemudian jadilah dia mengibadahi kuburan tersebut. Ini dia dikatakan apa? Saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu. Ini bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran. Sama juga menyembelih di kuburan untuk Allah. Apa hukumnya? Orang yang menyembelih di kuburan, kalau dia untuk Allah, ini perkara bid'ah. Bisa masuk juga dalam syirik asghar karena menjadi sebab jatuh dalam syirik akbar. Kalau dia menyembelih kuburan untuk selain Allah, jelas. Walaupun dia bukan di kuburan. Walaupun dia beli kuburan, itu sudah masuk dalam kesyirikan. Ditambah lagi di kuburan. Nah. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. Tamathili yaitu as-suwara, gambar-gambar. Mengetahui larangan dari menggambar, dan hikmah pada menghilangkan dari gambar tersebut. Hikmah menghilangkan gambar tersebut. Nah, ini dari bentuk menutup pintu-pintu kesyirikan, kekufuran. Sebagaimana dalam kisah ini, awal dari kesyirikan mereka itu apa? Itu mereka disebutkan di sini apa? Ibnu Qayyim, summa sawwaru tamasilahum. Dia gambar mereka. Tulis namanya. Kemudian panjang waktu, hilang ilmu, maka disembah. Itu sebab. Nah. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. Kata beliau, pengetahuan dari agungnya
maksud dari kisah ini? Itu kisah orang-orang yang dulu terhadap orang-orang soleh, atau dulu terhadap orang yang bukan soleh tapi dianggap orang soleh. Ada ya? Seperti kemarin kita sebutkan, menganggap Husain ini Ibn Ali Ibn Thalib itu di mana? Ada di Irak, ada di sini, ada di sini. Ya, tidak mungkin kita katakan Husain dikubur di 4 tempat. Tidak ada. Mesti pasti salah satu dari itu ada kan? Yang tidak tahu siapa itu. Tapi dianggap orang soleh. Wasyiddatul hajati ilaiha ma'a ghaflati anha. Dan besarnya kebutuhan kepada pengetahuan terhadap kisah tersebut. Bersama dengan itu, lalainya dari hal tersebut. Iya, kita butuh, namun kita lalai. Lalai dari memperhatikan kisah tersebut. Bagaimana mereka ini jatuh dalam kesyirikan dengan sebab apa? Sebab menggambar. Iya, menggambar dari ulama-ulama mereka, orang-orang ahli ibadah mereka. Iya, secara umum. Bahwasanya larangan menggambar. Dan dari umum, khususnya menyebutkan larangan menggambar itu ada. Termasuk ini. Karena bentuk apa? Menutup pintu-pintu pada kesyirikan. Nah, الرابعة عشرة وهي أعجب العجب قراءته إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. Nah, kata beliau yang ke-14 adalah wahia ajabu al-ajab. Ajabu itu al-ajab padahal pengingkaran. Karena al-ajab itu ada dua. Ada pada hal yang bentuknya istihsan, dan yang kedua namanya dalam bentuk ingkar. Ajab dalam bentuk istihsan seperti Nabi SAW. Kan Nabi SAW yu'jibuhu at-tayammunu fi tanahulihi wa apa? Hadisnya Nabi SAW itu apa namanya? Merasa ini takjub di dalam melakukan sesuatu dengan tangan kanan pada pakai sandal, gisir, seperti itu. Ya, ini dalam bentuk apa? Al-ajab istihsan. Kalau yang diinginkan di sini al-ajab al-inkar. Jadi bentuk perkara yang sangat menakjubkan. Apa itu? Kata beliau, bacaan mereka terhadap kisah ini dalam kitab-kitab tafsir wal hadis dan pengetahuan mereka tentang makna dari ucapan ini. Maksud dari ucapan ini dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu menahan, memberi batasan antara mereka dan hati-hati mereka sampai mereka ini meyakini bahwasanya perbuatan kaum Nuh itu adalah afdalul ibadah. Apa itu perbuatannya? Syirik. Kesyirikan. Wa'taqadu anna ma naha Allah wa rasuluhu anhu huwa al-kufru al-mubih lid-dam wal mal. Maksudnya orang-orang ini bersamaan dengan dia baca kisahnya, dia tahu maknanya, namun mereka dari kisahnya tidak memberikan pengaruh terhadap mereka. Bahkan mereka menganggap perbuatan kaum Nuh ini adalah perbuatan ibadah yang paling afdal. Yang mana yang dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu hanya kekufuran dan apa yang menghalalkan darah dan harta. Mereka mengeluarkan bulu terhadap orang-orang soleh itu bukan dari larangan Nabi SAW. Ini keyakinan mereka. Oleh karena itu mereka menganggap perbuatan kaum Nuh ini
yang gulu terhadap orang-orang soleh sehingga mengakibatkan generasi selanjutnya itu menjadi kufur, itu adalah perbuatan yang bagus. Jadi tidak bisa membedakan antara apa? Mahabbatun fillah wa mahabbatun ma'allah. Sudah lihat sebelumnya, dan tidak bisa membedakan antara kecintaan bersama Allah SWT dengan kecintaan bersama karena Allah SWT. Dikatakan cinta kepada orang soleh itu perbuatan ibadah. Yang dilarang oleh Nabi SAW itu apa? Al-kufur. Dan apa yang menghalalkan darah dan harta itu saja. Ada pun bulu itu tidak dilarang. Itu dari maksud mereka. Bersama itu dia baca kisahnya. Bahwasanya hal tersebut mengantarkan manusia kepada syirik. Mengantarkan manusia kepada kesyirikan. Nah. الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. Penegasan bahwasanya mereka ini tidak menginginkan kecuali syafaat pada orang-orang soleh. Orang-orang soleh minta syafaat padanya sebagai penengah perantara antara dia dengan Allah SWT. Dan bab syafaat sudah kita lewati. Ya, bab syafaat sudah kita lewati. Kemudian السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. Sangkaan mereka, ini orang-orang musyrikin, bahwasanya ulama yang mereka gambarkan itu mereka menginginkan hal tersebut. Apa itu? Minta syafaat. Dan ini sangkaannya benar atau tidak? Salah. Apa yang diinginkan orang-orang yang menggambar gambarnya? Dia bagus maksudnya, apa itu? Bentuk supaya kalau dia semangat dia untuk ibadah. Semangat lagi, menambah semangatnya. Mungkin dia butuh dia ini orang kuat sekali ibadah. Jadi orang ini seperti ini. Sebagai contoh, ini maksudnya ada pendatang belakangan. Dia sangka maksudnya kenapa dijadikan ini bentuk digambar, simpan gambarnya, kemudian ditulis namanya apalah sebagian. Ini bentuk minta syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangkaan mereka maksudnya ulama yang mereka ini menggambar itu mereka menginginkan apa? Syafaat. Mereka menginginkan syafaat. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين. Kata beliau penjelasan yang agung dari ucapan Nabi SAW, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Al-itra al-ghulu fil madh, sudah. Dan larangan ini dari Nabi SAW itu terjadi di sebagian dari umat Nabi SAW. Bahkan disebutkan asyad. Sampai menjadikan Nabi SAW itu marji pada segala sesuatu. Sedangkan Nabi SAW melarang dari hal tersebut. Tetapkan dia pada tempatnya. Dia hamba dan dia Rasul. Hamba tidak disembah dan Rasul tidak didustakan. Wassalawatullahi wassalamu alaihi. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala yang keselamatan untuknya. Balagh wa balaghun mubin. Yang menyampaikan dengan penyampaian yang jelas tentang larangan ini. Larangan gulu terhadapnya. Gulu terhadap dijadikan sebagai sembahan. Lalu bagaimana lagi yang di bawahnya? Kalau Nabi SAW saya larang untuk gulu terhadapnya, lalu bagaimana lagi di bawahnya? Yang tidak sampai dari kepada Nabi SAW. Itu lebih lagi berarti. Kalau Nabi saja larang diri umatnya untuk dijadikan, diangkat dia di atas dari kedudukannya, maka mimbabil aula dari siapa yang berada di bawah dari Nabi SAW. Nah, الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. Kata beliau nasihat Nabi SAW terhadap kita akan binasanya dari orang-orang yang mutanatti'in.
orang yang gulu, orang yang gulu. Nah, التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. kata beliau 19, yaitu adanya penegasan bahwasanya tidak disembah sembahan tersebut, orang-orang soleh tersebut, gambar-gambar tersebut, itu sampai dilupakan ilmu. Maka dari sini kata beliau, padanya ada penjelasan pengetahuan kadar adanya ilmu itu, pentingnya ilmu dan bahayanya hilangnya ilmu. Bahayanya dari hilangnya ilmu. Ya, kalau sudah hilang ilmu, maka tidak ada alim. Maka yang menunjukkan bukan alim itu orang jahil. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzi ilma, la yahli ilma intiza'an. Innama bimutil ulama. Hatta lam yabqa illa al-juhal. Fattakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fa'afta bighairi ilm, fadallu wa adallu. Kalau sudah hilang ilmu, perhatikan, tidak ada, maka tidak lagi tersisa kecuali orang-orang jahil. Maka manusia mengangkat orang jahil ini sebagai mufti, minta fatwa, dan tanpa ada ilmu, maka apa? Dia sesat dan menyesatkan. Ini bahayanya kalau tidak ada ilmu. Jadi pentingnya dakwah di sini. Pentingnya dakwah. Kalau tidak ada dakwah, orang akan tersesat. Iya. Atau justru apalagi sekarang ini, ya, banyaknya dakwah-dakwah yang mengajak kepada kejelekan. Iya. Berbasis kebaikan atau ditutupi dengan kebaikan. Pada hakikatnya adalah kejelekan. Nah, العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. sebab dari hilangnya ilmu adalah meninggalnya ulama. Sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi. Ya, Inna Allah la yahdi al-ilma intiza'an, innama bimutil ulama. Hatta lam yabqa idan, hatta lam yabqa wahid, hatta lam yabqa illa al-juhal, fattakhadha an-nasu ru'usan juhala. Fa'aftau bighairi ilm, fadallu wa adallu. Di antara hal yang hilangnya ilmu juga adalah al-ghaflah wal i'rad, lalai dan berpaling dari ilmu. Ini juga hal-hal yang dapat menghilangkan ilmu. Iya. At-tasyaghul fi umuri dunya, sibuk dengan perkara-perkara dunia. Ini juga hal yang dapat menghilangkan ilmu. Wa 'ala al-mubalah fihi, tidak ada pedulian terhadap ilmu itu. Aju tak aju. Iya, ini dari hal-hal yang dapat sebab hilangnya ilmu. Di antaranya juga adalah kadang ilmu itu ada, tapi orang yang memegang ilmu ini itu tidak beramal dengan ilmunya. Maka ini seakan-akan apa? Tidak ada ilmu. Wujuduhu ka'adami. Bagaimana caranya? Ya ada ilmu tapi tidak diamalkan. Lalu ya, ini bentuk juga dikatakan apa? Sebab dari hilangnya ilmu. Tidak beramal, itu tidak ada ilmu. Makanya orang dikatakan la yakunu ahadun aliman hatta ya'mal bi ilmihi. Seorang itu tidak dikatakan alim seperti dikatakan Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ya, lam yakun ahadun aliman atau ma yakun ahadun aliman hatta ya'mal bi'ilmihi, atau kama qala. Tidak, seorang tidak dikatakan alim itu sampai dia beramal dengan ilmunya. Karena kalau dia beramal, tidak ada ilmu. Itu apa? Adanya itu seperti tidak ada. Nah, sekarang kita baca syarah sedikit ya. ثم قال المصنف رحمه الله الشرح باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد بأن يجعل للصالحين
للصالحين من حقوق الله الخاصة به شيء فإن حق الله الذي لا يشاركه فيه مشارك وهو الكمال المطلق والغنى المطلق والتصرف المطلق من جميع الوجوه وأنه لا يستحق العبادة والتأله أحد سواه لا يستحق العبادة تأله أحد سواه إيه. فمن غلا بأحد المخلوقين حتى جعل له نصيبا من هذه الأشياء فقد سوى به رب العالمين وذلك أعظم الشرك ومن رفع أحدا من الصالحين فوق منزلته التي أنزل الله بها فقد غلا فيه وذلك وسيلة إلى الشرك وترك الدين Nah, kata beliau, bab apa yang datang bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam dan sebab peninggalan mereka terhadap agama mereka itu adalah guru pada orang-orang soleh. Guru pada orang-orang soleh. Kata beliau, wal gulu huwa mujawazatul haddi, melampaui batasan. Bi ayyuj'ala lis-salihina min huquqillahil khassati bihi syai'un. Dengan dijadikan untuk orang-orang soleh dari hak-hak Allah SWT yang khusus, dengannya itu sesuatu. Iya. Ini gulu. Fa inna haqqallahi alladhi la yushariku fihi musyarikun, karena hak Allah SWT yang tidak ada bersyarikat dengannya seseorang pun, itu huwal kamalul mutlaq, kesempurnaan yang mutlak untuk Allah SWT dari sifatnya, ya, dari namanya, hak-haknya, wal ginal mutlaq wa tasarruf mutlaq, kecukupan kekayaan Allah SWT mutlak, ya, kesempurnaan. Kemudian wa tasarruf mutlaq, iya, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang Allah SWT menjadikannya syarikat dalam kaun ini. Sebagaimana dalam ayatnya, za'ama alladziina kafaru apa? Qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala habatin min khardalin. Ya. Kemudian apa lagi? Itu ada penafian tempat, ya? Tidak ada pemilikan, tidak ada musyawarah, tidak ada apa? I'anatan, tidak ada bentuk bantuan, dan terakhir tidak ada syafaat. Iya, ini semua dari pemilikan Allah SWT. Ini hak, menjadi hak Allah SWT. Maka kata beliau, min jami'il wujuh, dari segala sisi, mutlak milik Allah SWT. Wa annahu, dan Allah la yastahiqul ibadata wa ta'alluh ahadun siwa, tidak ada yang berhak untuknya ibadah dan penyembahan peribadatan kecuali dia, karena dia yang memiliki sifat tersebut. Faman ghala bi ahadil makhluqin, siapa yang gulu terhadap salah satu dari makhluk sampai-sampai dia menjadikan untuknya bagian dari tiga dari hal-hal ini. Lihat, jangankan nasiban, muawanatan saja itu tidak ada. Itu dalam ayat, ya. Ada yang hafal itu sambungannya. La yamlikuna mithqala habatin min khardalin wala mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wama lahum fihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir. Ahsan. Itu dia. Tidak ada. Wama lahum minhum min dhahir, dan tidak ada untuk mereka, wama lahum minhum min dhahir, dan tidak ada untuk Allah dari mereka dhahira, ya, atau dhahir, bantuan, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini ayat sudah lewat, ya. Ini penafian. Tidak ada pemilikan, tidak ada musyarakah, dan tidak ada muawanah. Iya, tidak ada muawanah. Jadi jangankan nasiban, bagian, bantuan saja sedikit, ya, itu tidak ada. Tidak ada, ya. Kemudian kata beliau, siapa yang menjadikan untuknya, untuk makhluk, salah satu makhluk ini, bagian dari
perkara ini yang menjadi hak untuk Allah, maka dia telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, dengan makhluk, salah satu makhluk tersebut. Wadzalika a'zamu syirk. Ya, wadzalika a'zamu syirk. Ya. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Iya, betul-betul kami datang ke kesesatan yang jelas. Idh nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian dengan Rabb al-alamin. Menyamakan dari sisi yang menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa man rafa'a ahadan min as-salihin fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah." Dan siapa yang mengangkat salah satu dari orang-orang soleh di atas kedudukannya yang Allah SWT telah berikan kedudukan untuknya, maka dia telah gulu padanya. Dan gulu pada orang-orang soleh, kata beliau, wasilatun ila syirki wa tarkuddin. Itu adalah jalan, wasilah, penyampai untuk kepada kesyirikan dan meninggalkan agama. Meninggalkan agama. والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام: أهل الجفاء الذي يهدمونهم حقوقهم ولا يقومون بحقهم من الحب والموالاة لهم والتوقير والتبجيل، وأهل الغلو الذي يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزل الله بها، وأهل الحق الذي يحبونهم ويوالونهم ويقومون بحقوقهم الحقيقية لكنهم يبرؤون من الغلو فيهم وادعاء عصمتهم. والصالحون أيضا يتبرؤون من أن يدعوا لأنفسهم حقا من حقوق ربهم خاصة، كما قال الله عن عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Nah, kata beliau, والناس في معاملة الصالحين ثلاثة أقسام. Bentuk amalan, muamalah orang-orang manusia bersama orang-orang soleh ini ada 3 bagian. Kata beliau, ahlul jafa, itu orang yang tasahul, bergampangan. Alladzina yahdumunahum huquqahum, di mana mereka ini mengurangi dari hak-hak orang-orang soleh. Wala yaqumuna bihuquqihim, dan tidak tegak dengan hak-hak mereka, minal hubbi wal muwalah wat tawqiri wat tabjil, dari kecintaan, loyalitas, penghormatan dan pemuliaan, tidak ada. Anggap remeh. Kata Ibnu Mubarak, man istakhaffa al ulama dhahabat akhiratuhu. Siapa yang menganggap remeh ulama, maka akan hilang akhiratnya, pergi akhiratnya. Wa istakhaffa al-umara dhahabat dunyatuhu. Siapa yang menganggap remeh pemerintah, maka akan hilang dunianya. Wa istakhaffa al-ikhwa dhahabat muru'atuhu. Siapa yang menganggap remeh saudaranya, maka akan hilang muru'ahnya. Ini ucapan Abdullah bin Mubarak. Jadi penting untuk menghormati ulama. Laulal ulama kana kal bahaim. Ya, innal anbiya innal ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewaris para nabi. Dia menyampaikan ilmu, maka dimuliakan sebagaimana bentuk pemuliaan kepada Nabi SAW tanpa diangkat melebihi dari apa yang Allah tetapkan untuknya. Kemudian yang kedua, ahlul ghulu alladzina yarfa'unahum fawqa manzilatihim allati anzalahum Allah biha. Ini lawannya, yang dimana mereka mengangkat
orang-orang soleh di atas kedudukan yang Allah tetapkan untuknya. Sebagai seorang hamba, dia jadikan sebagai ilah. Iya, sebagai ilah. Ali radhiyallahu ta'ala itu diangkat sebagai, ada yang menjadikannya sembahan. Iya, anta ilah, sebutkan begitu. Kemudian orang-orang soleh ini seperti Husain, ya, dan yang lainnya. Nabi SAW ada yang menjadikannya sebagai Tuhan, sebagai sembahan, meminta rezeki, meminta berkah, meminta ini dan meminta itu, sembah, karena sudah diserahkan padanya ibadah. Kemudian yang terakhir, ahlul haq alladzina yuhibbunahum wa yuwalunahum wa yaqumuna bi huquqihim al-haqiqiyyah. Orang cinta kepadanya, loyalitas terhadapnya, tegak dengan hak-hak mereka, diagungkan, dimuliakan, dihormati, ya. Walakin yabra'una minal ghulu, tapi mereka ini berlepas diri dari al-ghulu, berlebih-lebihan pada mereka, wa di'ai ismatihim, dan pengakuan akan ismah mereka. Mereka ini tidak ada dosa, aman, suci. Iya, ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu. Orang-orang orang-orang yang hak itu tidak ada. Mereka meyakini bahwasanya ada yang selamat dari dosa. Sampai Nabi SAW itu tidak ada isma pada dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar ini jelas tidak ada. Mereka Nabi SAW tidak jatuh dalam dosa besar. Adapun dosa kecil maka ini jatuh. Sebagian ulama menyebutkan seperti itu. Kemudian kata beliau, salihun aidan yatabarrauna min ayyad'u li anfusihim haqqan. Demikian pula orang soleh. Orang-orang soleh itu mereka berlepas diri dari sangkaan mereka, pengakuan mereka untuk dirinya mereka benar. Hak yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala yang khusus tidak ada. Ya, bahkan di antara mereka tidak ada yang mengakui bahwasanya mereka ini suci, imannya sempurna. Kata Abdullah bin Mulaika, adraktu sanatina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ahad yaqulu kulluhum yakhafuna ala nafsihi an-nifaq wa lam yakun ahad minhum ana imani misli iman Jibril. Saya mendapat 30 sahabat dari Nabi SAW, semuanya takut terhadap kenifakan. Semuanya takut terhadap kenifakan, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril. Tidak. Imanku seperti imannya Jibril. Tidak. Mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah an Isa alaihissalam, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, iya, untuk saya mengatakan apa yang tidak ada untuk saya dan ini hak. Terkala Allah menyebutkan, apakah engkau menyeru untuk membadaimu? Iya, jawabannya ini. Maksudnya engkau, seandainya pun saya menyuruhnya, engkau tahu, ta'lamu ma fi nafsi wa a'lamu ma fi nafsi. Iya, engkau tahu apa yang ada di diriku dan saya tidak tahu apa yang ada dalam jiwa. Nah, betul. ثم قال المصنف رحمه الله واعلم أن الحقوق ثلاثة حق خاص لله لا يشاركه فيه مشارك وهو التعله له وعبادته وحده ولا شريك له والرغبة والإنابة إليه حبا وخوفا ورجاء. Kata beliau, hukuk salasa, hakun khas lillah, la yusyariku fihi musyarik. Hak yang khusus untuk Allah, tidak ada yang bersyirikat dengannya. Wa huwa ta'allum, yaitu peribadatan, penghambaan, ibadah semata, tidak ada syirikat untuknya. Cintaan, harapan, penyerahan perkara kepadanya, cinta, khauf, dan roja. Ini semua hak untuk Allah, tidak ada yang bersyirikat padanya dari siapapun makhluk. Yang kedua, hakun musyarik, hakun khas lirrusul, hak yang khusus untuk rasul, para rasul. Wa huwa tawqiruhum wa tabjiluhum
wal qiyam bi huquqihim al-khassah, yaitu menghormati mereka, memuliakan mereka dan tegak dengan hak-hak mereka yang khusus. Cinta padanya, mengikutinya, iktidak dengannya. Kemudian hakul musyrik wa huwal iman billahi wa rasulihi, yaitu hak yang bersyarikat antara Allah dengan Rasulnya, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya, cinta pada Allah dan cinta pada Rasulnya. Walakin, akan tetapi kata beliau, hadihi lillah, tapi kecintaan kita kepada Rasul itu lillah, untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain. Artinya apa? Keikhlasan. Ikhlas dari sisi apa? Karena ini ibadah, cinta. Mencintai orang-orang soleh itu ibadah. Yang harus dikatakan kita harus mengikhlaskan untuk Allah SWT. Kita mengikhlaskan untuk Allah SWT. Jangan ada riya. Dikatakan cuma karena dunia. Tapi karena Allah SWT. Aslan walil rasul taba'an li haqqillah. Jadi kecintaan ini hanya untuk Allah secara asal, dan adapun Rasul ini bentuk apa? Pengikutan dari hak Allah SWT. Hak Allah SWT. Fa'ahlul haqq yarifuna al-furqan. Orang yang mengetahui kebenaran itu tahu perbedaan baina hadhil huquq ats-tsalatsah, dari tiga perbedaan hak-hak dari tiga hak-hak ini. Fa yaqumuna bi'ubudiyatillah, maka mereka tegak dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhlasi ad-din lillah, wa ikhlasi ad-din lahu, yaitu mengikhlaskan agama untuk Allah. Wa yaqumuna bihaqqi rusulihi, dan mereka tegak dengan hak-hak para rasulnya, wa awliyaihi, dan wali-wali Allah SWT, ala ikhtilafi manazilihim, tapi di atas perbedaan dari kedudukan mereka. Wa maratibihim, Rasul di bawahnya ada sahabat, di bawahnya ada imam-imam. Bagaimana kecintaan kita? Cintaan kita kepada para Rasul, para sahabat Rasul, kemudian imam-imam, tabi'in, tabi'in, dan imam yang datang setelahnya. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah selesai kita dari bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim.